Assalamualaikum sedulur. Bagaimana kabarnya? Semoga sedulur dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi sedulur yang sedang diuji kesehatannya, semoga sedulur segera diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa saya ucapkan selamat datang bagi sedulur yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sedulur-sedulur yang lain agar kita bersama-sama menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita. Oh ya sedulur, kali ini saya dalam perjalanan menuju ke Danau Kawaguchi. Saya ingin melihat keindahan Gunung Fuji langsung dari Danau Kawaguchi. Namun yang versi Indonesia ya sedulur. Tentu sedulur sudah pada tahu lokasinya di mana? Ya betul, ini saya sedang ada di Temanggung. Kali ini perjalanan saya menuju ke Embung Kledong. Konon kabar keindahan Embung Kledong yang ada di Temanggung ini sekilas mirip Danau Kawaguchi yang ada di Jepang. Jadi ada sebuah danau, lalu panoramanya itu langsung Gunung Fuji. Nah, karakter yang sama dimiliki oleh Embung Kledong, yang dimana panorama di belakangnya itu langsung ada Gunung Sindoro. Nah, kayak apa keseruannya? Ikuti video ini sampai selesai ya sedulur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sedulur yang lain. Oke sedulur, kita mulai perjalanannya dari Kelurahan Tlahap, Kabupaten Temanggung. Let's go. Sebelum sampai di Embung Kledong, kita berhenti sejenak dulu untuk lihat pemandangan, lihat sumbingnya sedang gagah-gagahnya di jam 1 siang ini. Biasanya mendung, hari ini cuaca kita lanjutkan perjalanan. Oke lor, kali ini saya dalam perjalanan menuju ke Embung Kledong, dimana saya sudah masuk di jalan Paran Wonosobo. Jadi kalau sedulur mau ke Embung Kledong, patokannya di sini lor. Ketika sudah sampai di pertigaan ini, memang nggak terlalu kelihatan, nanti ada tulisannya ini. Jadi nanti kalau sedulur dari arah Temanggung, silakan ambil kanan. Kalau sedulur dari arah Wonosobo, langsung ke kiri saja. Kali ini saya sudah sampai gang atau jalan yang menghubungkan
dari jalan raya tadi yang jalan Parahan Wonosobo. Nah, jalan ini langsung ke Embung Kledong. Insya Allah video ini nggak akan saya potong ya lur ya. Jadi ini gambaran updatean terbaru jalur menuju ke Embung Kledong di tahun 2025. Dan nanti sedulur-sedulur kalau mau ke sini sudah ada gambarannya. Memang jalannya agak sempit bila berpapasan dengan kendaraan, terutama kendaraan roda 4 agak lumayan ya lur ya. Tapi masih bisa dilalui. Oke, setelah sampai sini silahkan ambil kanan. Nah, tadi dari bawah itu kan jalurnya sudah cor ya. Kalau sudah sampai sini jalurnya menggunakan jalur batu seperti diposong. Jadi istilahnya jalur rolak gitu loh. Video ini dari bawah sampai atas lengkap, tidak dipotong ada burung lor, tidak akan saya potong lor ya, biar ada gambaran seperti halnya di video kami yang dipotong. Nanti saya taruh di deskripsi, itu lengkap dari jalur yang pertama kali masuknya sampai atas. Kita sampai di paket kembali. Oke lor, kali ini saya sudah sampai di parkiran mobil di Embung Kledong. Embung Kledong memiliki sejarah yang bermula dari kebutuhan masyarakat di lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing akan sumber air untuk pertaniannya. Di kawasan Kledong sejak lama dikenal sebagai daerah pertanian dataran tinggi dengan hasil utama tembakau, sayuran, dan hortikultura. Namun, pada musim kemarau, para petani sering mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air karena kondisi geografis pegunungan yang membuat cadangan air berkurang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dibangunlah sebuah embung atau waduk buatan di kawasan Kledong sebagai tempat penampungan air hujan sekaligus sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian masyarakat yang ada di sekitar embung. Embung ini dimulai dibangun pada tahun 2010 di lahan bekas perkebunan tembakau dengan ketinggian kurang lebih 1.600 mdpl. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dan wisatawan mulai menyadari bahwa embung ini memiliki panorama alam yang sangat indah. Letaknya berada di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, menciptakan keindahan unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantulan Gunung Sindoro di permukaan air embung bahkan sering menyerupai pemandangan danau
Kawaguchi di Jepang atau Fujiyamanya Jawa Tengah. Karena keindahan alam yang semakin populer, Embung Ledong kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata oleh masyarakat dan pengelola setempat. Di area Embung mulai dibangun atau dilengkapi dengan spot foto, gardu pandang, area camping, warung, musola, hingga fasilitas umum lainnya. Wisatawan mulai berdatangan untuk menikmati sunrise, sunset, camping, atau suasana sejuk khas pemandangan pegunungan Temanggung. Kini Embung Ledong tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengairan pertanian, akan tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata alam yang ada di Temanggung yang terkenal hingga keluar daerah. Keberadaan embung ini turut membantu perekonomian warga sekitar melalui sektor wisata, kuliner, penginapan, dan jasa camping. Dengan perpaduan fungsi konservasi air dan wisata alam, Embung Ledong menjadi contoh bagaimana sebuah pertanian dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tetap menjaga keindahan alam dan keseimbangan alam pegunungan. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk Embung Ledong ini cocok sekali untuk wisata keluarga ya Lur ya. Jadi anak-anak nanti bisa bermain itu, bisa melihat ikan, terus bisa juga lari-lari di atas sambil melihat pemandangan, sama juga orang tuanya juga bisa tenang dan santai sejenak ya Lur ya. Karena untuk di embungnya sendiri itu anak kecil dipastikan nggak bisa masuk ke dalam embungnya karena sudah ada pagar pembatasnya. Jadi kalau orang tua kesini nggak perlu takut untuk anaknya atau barang bawaannya nyemplung karena sudah ada pembatasnya. Nah, ini kondisi Embung Ledong ketika sore. Saat ini saya sekitar jam 5 sore, namun keadaan agak mendung. Jadi kalau di sini saran kami memang pagi.
saya coba menaikkan drone mumpung cuacanya yang sebelah sana masih cerah. Karena kalau di belakang saya itu di Gunung Sindoronya itu udah cuacanya udah gelap. Kita kejar waktu. Oke, ini sudah sekitar 22 meter. Itu Mas dari event Temanggung, sedikit minta waktu untuk wawancara. Ya. Jadi saya mau tanya nih Mas, kalau untuk apa namanya di Embung Kledong ini bisa untuk camper van ya Mas ya? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Itu kalau camper van sama yang camping biasa ada beda harganya nggak Mas? Ada Pak. Kalau untuk camper van itu ada tambahan biaya itu camper van itu 20. 20 Ya. per orang ya? Per mobil. Oh per mobil. Jadi kalau isinya berapa orang pun Ya. 20 itu udah include ya? Iya. Oke. Kalau untuk camping biasa? Kalau untuk camping biasa itu per orangnya itu cuma bayar tiket masuk itu 15.000. Oh, jadi kalau seandainya sore ke sini udah sampai pagi itu bisa ya? Sampai pagi. Wah, ini terjangkau ini Ya. karena di yang lain-lain harganya kan beda kan itu. Oke, berarti kalau untuk camper van itu 20.000 per mobil. Iya. Terus kalau yang camping itu 15. Iya, Kalau tiketnya doang. oh iya, sama hanya apa namanya bayar harga tiketnya saja. Kalau untuk apa nih Mas? Sewa-sewa tenda bisa nggak itu Mas? Sewa tidak di sini menyediakan paketan Pak. Kalau paket 2 orang itu 150. Kalau paket 3 orang itu 190. Kalau paket 4 orang itu 220. Itu sudah termasuk alat untuk masak atau hanya belum? Hanya tenda, matras, SB, center. Oh, ada lampunya berarti. Iya. Iya, sama lampu. Oke, berarti nanti kalau sedulur-sedulur mau camping di sini nggak usah ragu, sudah disediakan tenda, harga terjangkau. Yang penting jangan lupa jaga kebersihan. Itu saja Lur wawancara saya dengan kru dari Embung Kledong. Semoga informasi ini membantu untuk sedulur-sedulur yang mau camping atau camper van di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, Pak. Moga Terima kasih.